VSP 360 ini apa sih? Single Data Management. Bisa memudahkan customer-customer kita yang sudah menggunakan VSP One Data Platform ini. Kita juga harus memikirkan gimana how to protect the data. Aplikasi kok ada yang lambat. Kita coba lihat dengan tools ini pun kita bisa mencari root cause. Tadi di depannya, TCO di depannya itu bisa dihemat, terus yang untuk day-to-day-nya, month-to-month-nya juga lebih hemat, karena powernya juga lebih hemat. IOPS per second itu ibaratnya kalau di mobil kayak berapa kilometer per liter yang kita bisa pakai gitu. 1 liter itu bisa berapa kilometer kita pakai. Nah ini sama kalau di storage itu 1 watt itu berapa IOPS yang kita hasilkan. Dia harus 200 km per jam, tapi boros banget nih pertamaknya ya kan. Nah kalau Hitachi ini kenceng iya, hemat iya gitu. Pokoknya kenceng-kencengin aja lah, adu-adu kenceng gitu kan, gede-gedean IOPS. Nah tapi mungkin di balik itu nanti bisa nih IOPS-nya kenceng, tapi wattnya gede, boncos di belakang gitu. Nah ini mungkin teman-teman berkawan, mulai consider hal-hal tersebut ya. Halo semuanya, ketemu lagi di Tech Talk Berka Podcast. Tempat kita untuk ngobrolin insight menarik seputar dunia teknologi dan bisnis. Kita ketemu lagi nih bareng gue Anindya, dan di sini gue nggak sendirian. Gue juga ditemenin sama sobat Berka gue. Di sini ada Mas Septian, Solution Architect, dan kita ketemu lagi sama tamu spesial kita dari Hitachi Vantara Indonesia, yaitu Mas Sony sebagai Senior Solution Architect. Halo Solet. Halo Sobat Berkawan, ketemu lagi. Nah di episode sebelumnya itu kan kita udah sempat ngomongin tentang VSP One nih, dan Mas Sony juga sempat nge-highlight mengenai VSP 360 yang akan segera launching. Nah boleh nggak Mas dijelasin sebenarnya VSP 360 ini apa sih? Oke, ya terima kasih. Jadi mungkin kalau di sesi sebelumnya kita sudah bahas kan, jadi sebenarnya kenapa Hitachi Vantara melakukan mungkin perombakan portfolio terhadap solusi yang kita tawarkan. Jadi sebenarnya untuk memudahkan customer kita di market untuk bisa mengkonsum atau menggunakan solusi dari Hitachi Vantara. Nah kita kita punya namanya One Strategy. Jadi tadi yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya adalah One Strategy dari Single Data Platform. Nah yang kita akan mungkin bahas di sesi ini adalah Single Data Management. Jadi One Strategy, Single Data Platform, Single Data Management. Berarti yang tadi itu infranya, hari ini kita fokus ke manajemennya, manajemen layer. Karena kan kalau kita lihat kan memang kalau kita yang Single Data Platform itu kita berbicara mengenai infrastruktur, gimana cara kita menyimpan datanya, kita kemudian fitur-fitur apa aja yang ada di infrastruktur tersebut untuk bisa memudahkan kita menyimpan data tersebut, dan kita bisa make sure bahwa data kita aman, kemudian bisa diakses, punya strategi untuk data protectionnya dan segala macam. Nah, untuk melakukan hal tersebut kan kita juga harus memiliki data management. Nah, itu yang kita coba perkenalkan juga dengan solusi yang kita sebut namanya VSP 360 tadi. Jadi VSP 360 ini adalah tujuannya untuk bisa memudahkan customer kita yang sudah menggunakan VSP One Data Platform ini untuk lebih mudah menggunakan semua fitur tersebut tanpa harus pusing terhadap apa yang harus kita lakukan dari manajemen toolsnya. Terkadang kan kita kalau punya solusi tadi kan dari level infrastrukturnya sendiri kan ada file, ada block, ada objek, itu biasanya juga datang dengan manajemen tools tersendiri. Ada manajemen tools untuk block, ada manajemen file, objek, bahkan juga misalnya kalau customer menyimpan data di cloud misalnya, itu biasanya juga punya manajemen tools tersendiri gitu kan. Jadi terpisah antara data yang disimpan di on-prem dengan di cloud. Nah, dengan konsep VSP 360 ini kita mencoba untuk memudahkan tadi customer kita untuk manage data itu ada dimanapun, mau di on-prem, mau di cloud, dan juga mau disimpan sebagai data block, data file, objek, apapun itu nanti kita akan bisa manage dengan mudah dengan menggunakan single management tools ini yang kita sebut VSP 360. Manage berarti manage sajakah dalam hal ini hanya provisioning atau mungkin ada fitur-fitur lain nih? Misal ini kok ada customer yang komplain ke tim IT nih, ini aplikasinya kok lemot nih gitu. Nah, bisa nggak sih dibantu?
sama si 360 ini? Oke, jadi konsepnya sebenarnya ada sekitar 6 poin yang kita akan coba kita coba mudahkan user kita untuk manage. Yang pertama adalah VSP 360 untuk control, how to control the data. Jadi artinya adalah control ini artinya adalah kalau misalnya customer, saya pengen tahu sebenarnya berapa storage yang saya punya di data center saya sendiri. Kemudian mungkin dia pengen data yang ini saya pengen taruh di mana gitu kan. Dari sisi kontrol terhadap data kita, itu yang pertama, itu yang paling simple, yang paling basic untuk administration day to day. Misalnya kita mau create volume baru, kita mau taruh VM baru di data storage kita, itu gimana caranya, itu how to control. Itu yang pertama, yang paling basic. Yang kedua adalah how to protect. Nah, yang kemarin kita bahas ada ada immutable snapshot. Selain itu kan sebenarnya sebelum teknologi yang kita punya sekarang untuk data protection, misalnya immutable snapshot, yang paling basic adalah kita mengatur misalnya data replication antar site, di mana kita punya DC, punya DR, gimana cara kita mengatur data. Nah, ini masuk sebagai salah satu protection juga di situ. Jadi yang pertama tadi how to control, kemudian how to protect, ini juga penting, gimana cara kita memproteksi data. Jadi setiap kita meng-create data volume baru misalnya untuk aplikasi baru, sekaligus kita juga harus memikirkan gimana how to protect the data. Jadi sekalian kita bikin policy. Iya, itu langsung policy protectionnya harus bisa kita langsung deploy di situ sekaligus dalam satu single management. Jadi tidak terpisah-pisah. Ternyata kalau kita create di sini, kemudian protect-nya kita harus berpindah ke tools yang lain gitu. Jadi kita dengan dalam satu tool kita create, control tadi, kemudian protect juga. Selanjutnya adalah how to observe. Kita juga observe dengan menggunakan manajemen. Kita memanage semua performance dari semua data yang kita simpan. Jadi observe ini dia ada banyak hal yang bisa kita perhatikan. Misalnya kalau terjadi sesuatu hal bottleneck tadi, misalnya ada performance degradation, aplikasi kok ada yang lambat, kita coba lihat. Dengan tools ini pun kita bisa mencari root cause, apa yang menyebabkan aplikasi tersebut berasa lambat. Jadi di observability, kita bisa melihat, ternyata di sisi sini ada misalnya dari sisi portnya yang terganggu, misalnya SAP-nya terganggu, akibatnya dia trafficnya tidak lancar dan segala macam. Itu salah satunya. Jadi kita bisa lihat apa yang menyebabkan data itu secara performance itu terganggu. Dari situ juga kita bisa lihat, observe dari sisi misalnya dari sisi penggunaan energi. Kita kan sekarang juga sustainability juga banyak customer kita sudah mulai memperhatikan gimana caranya kita mereduce penggunaan energi dan juga mereduce power consumption, kemudian cooling segala macam. Nah, kita juga bisa dari observe ini kita melihat dari device yang kita punya ini kira-kira sustainability factor-nya itu seperti apa. Dari situ kita ada rating untuk sustainability rating untuk penggunaan cooling, penggunaan power consumption dan sebagainya, itu kita bisa kelihatan juga dari situ. Oke. Nah, jadi terkait power consumption nih, berarti kan jatuhnya lagi-lagi ke TCO ya Pak ya? Iya. Minggu lalu kan kita udah bahas tuh, gimana kita ada namanya modern storage assurance. Jadi untuk take refresh kita hanya perlu beli controller. Nah, poin itu aja kita bisa hemat banyak. Terus ada another point sekarang yang kita bahas, ada meminimalisir power consumption. Berarti tadi di depannya, TCO di depannya itu bisa dihemat, terus yang untuk day to day-nya, man-to-man-nya juga lebih hemat, karena powernya juga lebih hemat ya Pak ya? Ya, jadi kalau dari sisi VSP One Data Platform, kita juga memiliki Energy Star Rating, yaitu yang dikeluarkan oleh si Energy Star Organization ini, kita bisa mendapatkan IOPS per watt. Jadi IOPS itu kan biasanya itu parameter yang digunakan untuk performance storage ya. Jadi I/O per second, jadi beberapa banyak input-output proses yang bisa dilakukan dalam waktu per detik gitu. Jadi IOPS per second itu ibaratnya kalau di mobil kayak berapa kilometer per liter yang kita bisa pakai gitu. 1 liter itu bisa berapa kilometer kita pakai. Nah, ini sama kalau di storage itu 1 watt
itu berapa IOPS yang kita hasilkan. Nah itu kalau mobil nih yang lain dia harus 200 km per jam tapi boros banget nih pertamaknya ya kan. Nah kalau Hitachi ini kenceng iya, hemat iya gitu kan. Nah itu kalau kita bisa lihat nanti ada websitenya Energy Star Rating. Itu Hitachi menempatkan dari top 5 itu top 3-nya Hitachi untuk parameter IOPS per watt. Jadi artinya adalah dengan watt yang kecil kita bisa mendapatkan performance yang lebih tinggi. Jadi itu yang itu salah satu faktor sustainability yang kita coba push juga. Artinya dengan watt yang lebih sedikit kita bisa mendapatkan performance yang jauh lebih tinggi. Nah itu mungkin satu yang teman-teman berkawan mungkin belum terlalu aware ya. Biasa kan kita pokoknya kenceng-kencengin aja lah, adu-adu kenceng gitu kan, gede-gedean IOPS. Nah, tapi mungkin di balik itu nanti bisa nih IOPS-nya kenceng, tapi wattnya gede, boncos di belakang gitu. Nah, ini mungkin teman-teman berkawan kita mulai consider hal-hal tersebut ya. Hal-hal ini juga perlu kita perhatikan juga gitu. IOPS per watt. Dan itu juga tadi balik lagi ke VSP 360, kita punya kemampuan untuk memonitor berapa sustainability factor dari masing-masing device yang kita punya. Jadi biasa nanti di tampilannya ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Kalau kita lihat ternyata nih kurang efisien nih, ternyata pemakaian powernya cukup boros gitu. Nanti kita bisa lihat apa yang menyebabkan itu boros gitu. Bisa lihat di situ. Bisa dioptimize di situ. Bisa dioptimize juga dari situ. Berarti bukan hanya bottleneck yang bisa kita solve. Power juga bisa kita optimize in the same interface. Oke. Jadi tadi kan how to control, how to protect, dan juga how to observe. Nah, yang keempat adalah how to govern. Nah, itu sering kita juga dengar istilah data governance. Jadi kan balik lagi ke yang pembahasan di sesi kita sebelumnya, kalau customer ingin masuk ke dunia AI, dia harus punya kontrol terhadap datanya dulu kan. Datanya itu di-govern, artinya kan diatur kan. Governance itu kan adalah pengaturan data. Jadi ibaratnya kayak gimana cara kita memilah-milih data. Terkadang misalnya gini, kalau misalnya ada misalnya BOD, Board of Directors sebuah perusahaan, saya pengen data customer kita yang klasifikasi ABC untuk bulan sekian sampai sekian gitu. Dan saya mintanya sore ini misalnya. Nah, kemudahan untuk mencari data itu ditentukan oleh kemampuan kita, gimana cara kita, apakah kita sudah memiliki data governance atau belum gitu kan. Artinya data governance itu adalah untuk klasifikasi data terhadap semua data yang kita miliki, apakah itu data center, di data DRC, atau bahkan di public cloud. Terkadang sekarang banyak customer yang sudah menerapkan konsep hybrid cloud, di mana dia punya data on-prem dan juga punya data on-cloud. Nah, itu salah satu data governance ini kita juga bisa melihat data itu ada di mana saja. Dan yang paling penting adalah kemampuan kita di VSP 360 itu adalah kita bisa mengidentifikasi yang namanya PII. PII itu adalah Personally Identifiable Information. Artinya adalah informasi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. KTP, misalnya paspor, nomor KTP, nomor paspor, kemudian alamat, nomor telepon, termasuk semua email dan sebagainya. Nah, ini kan juga terkait dengan di Indonesia kan juga sudah mulai diterapkan namanya Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, di mana setiap perusahaan yang mengkolek data pribadi dari usernya itu berkewajiban untuk memproteksi dan menyimpan data itu sesuai dengan compliance dan regulasi yang ditentukan. Artinya jangan sampai data itu bocor, data itu disalahgunakan sehingga user tersebut mendapatkan kerugian. Gitu. Nah, sebelum ke situ kan kita harus tahu nih, data governance kita harus proper, di mana data kita tuh datanya ada di mana aja nih, PII-nya ini tersebar di mana aja, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita mendeteksi ternyata ada PII di situ. Misalnya, ternyata ada karyawan yang menyimpan data nasabah misalnya di sebuah bank, misalnya ternyata karyawan ini karyawan HRD tapi kok dia menyimpan data nasabah gitu kan. Seharusnya kan tidak boleh gitu. Nah, itu yang kita bisa proteksi. Ternyata dia terdeteksi ada data PII di sini, kita bisa lakukan action terhadap itu. Gitu. Nah, itu yang kita bisa permudah dari sisi VSP 360 ini untuk menggovern data governance. Datanya itu bisa kita atur ini ya. Untuk siapa aja bisa mengakses, ya kan, dan ada di mana juga letaknya. Jadi jangan sampai kita fokus ke gather data sampai sekian peta, tapi ketika bos kita nanya data yang ini di mana ya,
Aduh, nggak tahu Pak. Ya. Jadi di situ yang kita coba untuk mempermudah gimana cara kita tidak hanya penyimpanan capacity, tapi kita tahu apa sih yang kita simpan dan itu datanya ada di mana. Ada di mana? How to govern. Dan kemudian yang selanjutnya adalah how to integrate. Jadi sebenarnya kalau solusi yang di Hitachi itu kan sebenarnya bukan hanya berupa storage. Kita punya solusi juga yang berkenaan dengan solusi-solusi aplikasi, misalnya solusi untuk virtualisasi, misalnya menggunakan VMware, atau solusi menggunakan microservices, menggunakan Red Hat OpenShift misalnya. Nah, kita punya namanya integrated solution. Integrated solution itu artinya adalah yang kita deliver tidak hanya berupa storage platform, tapi juga sebagai convert solution. Convert solution itu artinya end-to-end kita deliver sebagai single solution dari server, storage, dan juga networknya, itu sebagai turnkey solution beserta aplikasi yang berkenaan tadi, misalnya untuk virtualisasi atau microservices atau misalnya database, high performance database misalnya menggunakan Oracle dan sebagainya. Itu kita sebut SAP juga, itu sebagai integrated platform kita sebut. Nah, itu kita bisa manage juga di sisi VSP 360. Gitu. Berarti jangan sampai nih teman-teman berkawan menganggap ini hanya storage ya Pak ya. Yeah. All portfolio Hitachi yang untuk AI. Ya, termasuk untuk AI juga kita punya platform namanya Hitachi IQ. Yes. Di mana itu memiliki server menggunakan GPU untuk running semua workload AI dan juga high performance storage. Itu kita bisa manage dari VSP 360. Oke, gitu. Jadi jangan sampai salah nih, storage management aja. Enggak dong. Ya, ya kan? Gitu. All portonya Hitachi. Ya. Dan yang terakhir adalah how to automate. Automate itu kan ibaratnya gini, kalau kita misalnya kita udah punya banyak platform data di data center kita. Kalau misalnya kita manage dengan manual, artinya day-to-day operation kita masih klik and drag dengan satu persatu, itu biasanya akan sangat rentan terhadap human error. Pasti akan ada terjadi kalau misalnya kita masih bergantung dengan admin gitu kan. Misalnya semakin banyak pekerjaan yang di-handle sama admin ini, akan kemungkinan human error-nya akan semakin tinggi gitu. Nah, dengan automation juga sekarang banyak customer yang sudah menerapkan automation di banyak hal. Misalnya ketika ada request dari aplikasi, saya ingin mendeploy VM baru, virtual machine baru. Artinya kalau ketika virtual machine ini kan terkait misalnya deployment dari sisi server, kemudian deployment dari sisi network, dari sisi storage-nya juga gitu kan. Ini terkait semua. Kalau misalnya masing-masing ini tergantung dari adminnya server, adminnya switch, adminnya si storage, itu mungkin akan satu takes time, kedua tadi prone of human error. Yes. Dan dengan automation ini kita bisa melakukan misalnya dengan single click itu bisa mendeploy semua yang diperlukan mulai dari server, network, dan juga storage-nya. Nah, automation ini juga kita bawa ke VSP 360 dengan platform yang mungkin sudah cukup common digunakan di IT adalah Ansible platform. Jadi Ansible itu adalah solusi automation dari Red Hat yang banyak digunakan, baik itu sebagai open source atau sebagai supported dari sisi Red Hat. Dan itu kita bawa ke VSP 360 untuk memudahkan customer kita untuk mendapat tadi single management termasuk automationnya. Jadi di automation ini karena semua solusi Hitachi itu kan sudah memiliki API access. Yes. Jadi API itu adalah application programmable interface, di mana semua fitur yang kita miliki itu bisa diakses atau bisa diinteraksikan melalui API. Artinya kita tidak harus masuk ke konsolnya Hitachi, kemudian kita enable atau kita provision, tapi dari kita menggunakan scripting itu bisa di-execute. Artinya dengan automation ini adalah kita bisa melakukan provisioning, kita bisa melakukan data protection seperti tadi, tidak harus menggunakan manajemen yang single, tapi kita bisa meng-automate. Jadi single click dia bisa langsung berjalan untuk semua platform yang ada. Yes. Ini kepake banget kalau kita udah mulai pakai microservice ya Pak ya. Ya. Jadi kan kalau microservice tuh kadang butuhnya kayak minta 100 LUN tapi kecil-kecil. Ya kan 1 TB 100 giga doang tapi 100. Benar. Kan capek ya kalau kita satu ya. Itu dia. Jadi banyak yang kita harus lakukan. Kalau misalnya harus manual kan it takes time, dan juga misalnya kita salah, ada yang ke skip nomor 010 jadi 0 langsung 012 gitu, 011-nya kelewat atau dan segala macam. Itu yang cukup menyulitkan lah. Nah, ini yang kita bawa untuk supaya lebih mudah dari sisi manajemennya. Oke.
Berarti sudah 7 poin nih ya Pak ya? Itu sekitar 6 tadi. 6. Jadi VSP 360 itu tadi control, protect, observe, govern, integrate, dan automate. Jadi semua, dan itu mencakup semua solusi dari Hitachi, dalam arti apa yang kita tawarkan, apakah itu data platform, apakah itu integrated solution, apakah itu backup software, atau tadi berupa AI platform, itu semua kita bisa masukkan ke VSP 360. Dan VSP 360 ini juga kita akan roll out bertahap. Artinya adalah mungkin starting dari second half 2025 ini kita akan deploy untuk semua data platform kita, untuk block, file, dan objek. Nanti bertahap kita masuk juga untuk tadi capability tadi, misalnya untuk 360 untuk yang IQ, dan juga untuk yang integrated solution. Yes, gitu. Oke. Untuk roadmap kedepannya nih Mak, let's say 2027, 2028 gitu udah ada kisi-kisi juga nggak? Iya tadi, jadi secara capability nantinya ini akan menjadi single management yang kita pakai untuk semua baik itu data yang ada ya, untuk semua portfolio data Hitachi yang ada di on-prem dan juga ada di cloud. Karena kan sebenarnya gini, untuk data platformnya Hitachi yang kemarin kita discuss di sesi sebelumnya, sebenarnya yang kita deliver itu tidak hanya berupa hardware. Kita juga punya solusi yang kita sebut sebagai software defined. Software defined ini artinya adalah yang kita deliver adalah berupa software, tapi memiliki capability yang sama dengan solusi yang berupa appliance tadi. Appliance artinya berupa hardware dan software. Nah, yang software defined solution ini kita bisa deploy dimanapun, mau di on-prem dengan server yang generic, atau cloud. Software defined ini kita bawa ke cloud, ke public cloud. Artinya adalah kita pilih cloud provider yang kita inginkan, kemudian software ini kita deploy sebagai services di sana. Nah, itu yang kita bisa manage juga dengan VSP 360 nantinya. Misalkan kita bisa lakukan nanti replikasi antar site, misalnya dari on-prem, misalnya kita punya set of data yang tadinya masih di on-prem, kemudian ada aplikasi yang kita deploy di public cloud, dan kita pengen menggunakan data yang sama. Ya, itu dari kita bisa mereplikasi datanya dari appliance yang berupa hardware ini, kita replikasi ke software defined yang running on cloud. Kemudian nanti dengan data yang sama kita bisa gunakan aplikasi yang running di public cloud. Oke, berarti yang men-trigger data ini naik ke cloud itu dari si VSP 360 juga berarti? Dari VSP 360-nya juga. Dan itu kita tujuannya adalah ya, karena kan sebenarnya gini, kalau dari customer kita mungkin banyak juga yang sudah terbiasa, justru mungkin terbiasanya dari platform public cloud duluan. Misalnya dia tidak punya data center, kemudian tapi pengen mendeploy aplikasinya starting dengan public cloud, dengan fleet management atau konsol yang biasa digunakan di public cloud. Nah, ini kita coba pengen bawa experience yang sama tapi dengan solusi yang hybrid, artinya either itu data di public cloud atau di on-prem, kita bisa mendapatkan experience yang sama. Oke, tadi itu kita udah dikasih overview mengenai VSP 360 ini sama Mas Sony. Jadi di VSP 360 ini nggak cuma kita bisa lihat provisioningnya aja gitu, tapi kita juga bisa mengontrol, terus kemudian memproteksi, kemudian observasi juga, governance, integrasi, dan automate juga. Jadi kalau bisa dikatakan VSP 360 ini benar-benar one platform yang dari semua portofolio Hitachi itu bisa diintegrasikan ke dalam situ ya. Jadi nanti cuma satu platform aja gitu, memudahkan banget gitu untuk simplify semua kebutuhannya melalui produk Hitachi ini. Tentunya akan mempermudah teman-teman berkawan kita yang teman-teman infra, ya kan, storage admin. Oke. Ya, nggak terasa nih kita udah 2 episode aja ditemenin untuk mendapatkan insight baru dari tamu spesial kita hari ini, dari Pak Sony Hitachi. Jadi dari episode sebelumnya juga kita udah ngebahas mengenai VSP 1, kemudian di episode kali ini kita juga ngebahas mengenai VSP 360. Sangat insightful sekali ya Mas Septian ya. Yes, berguna banget, bermanfaat banget. Banyak hal-hal baru yang baru kita tahu sekarang nih. Baru hari ini kita tahu. Hari ini. Nah, thank you juga untuk Sobat Berkawan yang sudah ngikutin episode kita dari episode sebelumnya sampai episode kali ini.
Jangan lupa kalau misalnya Sobat Berkawan mau tanya-tanya mengenai produk Hitachi Vantara, boleh hubungi di bawah ini. Oke. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe di channel Tech Talk BRK Podcast. Dan see you on the next episode. Bye-bye. Bye-bye Sobat Berkawan.